Salam perubahan. Ini menarik ya bahwa Ridwan Kamil ditolak di berbagai daerah. Wah, ngeri-ngeri sedap ya ternyata ya. Artinya bahwa Ridwan Kamil sudah tidak laku di Pilkada DKI Jakarta. Salah satu contoh yang masih ribut soal bagaimana Ridwan Kamil datang kepada etnis Betawi di situ. Salah satunya adalah melihat bagaimana etnis Betawi ini bisa meraup suara dan mendukung Ridwan Kamil. Tapi pada kenyataannya ada nuansa-nuansa keributan di dalamnya. Ya, ada apa? Ya mungkin salah satunya ada miskomunikasi atau bagaimana. Tapi yang jelas di berbagai daerah ya di Pilkada DKI Jakarta ini Ridwan Kamil itu sudah sudah banyak yang kemudian menganggap tidak laku lagi begitu kan. Coba kita lihat saja di acara di Haul Mbah Priok begitu kan ya. Banyak yang meneriaki di situ. Hei Ridwan Kamil, ya turun turun. Hei Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies katanya begitu kan. Padahal acara Ridwan Kamil di situ begitu kan di Haul Tanjung Priok, ya Mbah Priok maaf, Mbah Priok di situ begitu kan menunjukkan bahwa ya orang-orang tidak begitu spesial di mata masyarakat DKI Jakarta Ridwan Kamil ini begitu kan ya. Saya kira tetap masih spesialnya masih Anies Baswedan. Makanya di Haul Mbah Priok ini menunjukkan bahwa orang-orang yang kemudian hadir di situ begitu kan agak mulai tidak begitu simpati terhadap Ridwan Kamil ini. Ada apa? Ya karena satu kekecewaan karena Ridwan Kamil mungkin gabung kepada Kimplas mungkin ya. Tapi walaupun kemenangan Ridwan Kamil sudah di depan mata, ya jangan heran nantinya masyarakat itu bisa berbalik arah dukung Pramono Ranokano dan Pramono di situ begitu kan. Ini banyak komentar-komentar dari netizen begitu. Dengan pola-pola inilah yang kemudian masyarakat tidak begitu suka dengan Ridwan Kamil ini. Mungkin ya, karena Ridwan Kamil ini adalah pendatang baru. Artinya secara tidak langsung di situ masih belum terasa begitu kan ya. Masih belum terasa kepada masyarakat DKI Jakarta. Mungkin mereka kalau kampanye dengan sabar, dengan santai, bukan tidak mungkin mereka akan mempengaruhi situasi politik ya. Makanya ada simpati di situ begitu kan? Ya, ada simpati, ada ini dan itu dan sebagainya. Coba kita baca deh detik-detik RK ditolak warga Jawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Ada apa begitu kan? Ya, agak-agak datang agak orang-orang yang resah begitu kan. Ada yang kemudian ini tidak izin ini tidak izin dan sebagainya. Wah, ngeri-ngeri sedap ternyata ya. Tapi kita tunggu saja ini. Nggak usah kampanye, lu di mana-mana pasti ditolak. Duduk diem aja ya. Orang lu udah bakal dimenangin. Nggak usah kampanye sebenarnya Ridwan Kamil. Apa-apa kan sudah menang begitu kan. Maka secara gambaran besar, garis besarnya Ridwan Kamil ini menang, sudah menang begitu. Kecuali mereka ya pendukung-pendukung Anies Baswedan ini mendukung Pramono begitu. Tapi pada kenyataannya Ridwan Kamil tidak ingin kalah. Apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan maka mau diteruskan lagi begitu kan. Mau diteruskan, mau dilanjutkan ya seperti mungkin sumur resapan akan menjadi perhitungan bagi Ridwan Kamil dan Pramono begitu kan. Saya kira ini langkah yang kemudian menurut saya pribadi menjadi rebutan ternyata. Coba kita baca ya, salah satu korban gigitan apa maksudnya ya. Ini banyak sekali di situ. Ini RK ya disoraki disuruh turun di panggung di acara Haul Mbah Priok. Turun. RK turun katanya begitu kan. Ya, tapi ya ini bagaimana lagi? Inilah bersifat politis begitu kan. Dalam artian walaupun masyarakat mereka ingin turun dan sebagainya, tapi para pendukung Ridwan Kamil ini masih kan sekarang ini masih naik begitu kan. Maka elektabilitas di situ kan belum ada survei-survei di situ begitu. Tapi kalau ada survei pemilih dari Anies Baswedan tidak memilih Ridwan Kamil itu banyak begitu kan. Banyak sekali. Ya bisa saja nanti pemilih Anies Baswedan ini tidak mungkin akan memilih Ridwan Kamil. Nah, inilah yang menjadi rebutan begitu kan, di mana-mana mereka direbut sana sini. Ya, inilah politik. Ya, biasanya orang-orang yang kemudian ditolak, orang-orang yang kemudian menginginkan suara-suara, ya
harus sabar, apalagi di Pilkada DKI Jakarta begitu kan. Itu harus benar-benar sabar di situ. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira di detik-detik Ridwan Kamil di mana-mana mereka ditolak, saya kira warga-warga Jakarta ini begitu kan sudah pinter begitu kan. Sudah pinter hari ini begitu. Menolak dengan secara demokratis lah begitu. Ini bukan tidak mungkin saya katakan di berbagai daerah nanti begitu kan ya, di berbagai daerah nanti pasti ada yang kemudian menolak juga begitu ya, karena ini sampai sekarang masyarakat di Jakarta masih tidak diterima dipimpin oleh Ridwan Kamil. Ya nggak tahu lagi nanti begitu kan, yang namanya politik cair-cair aja begitu kan, ke sana mungkin diberikan kayak RT sekarang ini begitu kan ya, setiap RT katanya mau dikasih 200 juta, ini kan banyak. Setiap RT mau dikasih 200 juta, terus kemudian yang lain bagaimana begitu kan. Inilah yang kemudian kalau ada beberapa RT mungkin sudah berapa juta di situ ya yang diberikan, itu sudah mungkin ya miliaran begitu kan ya, dalam artian yang di pilkada yang ada masyarakat di Jakarta ini kan banyak pemilihnya, hampir 10 juta begitu kan ya. Maaf, penduduknya hampir 10 juta. Kalau RT RW-nya berapa ribu begitu kan. Makanya kalau ini benar-benar dikasih 200 berarti kan membuang anggaran itu begitu. Ini saya kira masyarakat akan mewanti-wanti, mungkin RT RW akan memilih Ridwan Kamil. 200 juta, Bor. 200 juta ini sangat banyak sekali. Maka Pramono Ranokano kasih 250 juta. Itu kan bagus begitu kan. Artinya ada perlawanan-perlawanan secara program begitu kan untuk menentukan arah kemana ya ke depannya begitu kan. Dari RT RW ini kan sudah jelas ya, artinya tupoksinya di situ sudah jelas. Tapi kelihatannya masyarakat kan tetap menolak. Mungkin para RT mendukung Ridwan Kamil, tapi masyarakatnya yang banyak yang menolak begitu. Ini belum seberapa loh begitu kan, masih belum memulai kampanye. Kalau ini sudah dimulai, wah bisa saja ini akan ada gerakan baru begitu kan untuk Ridwan Kamil tidak dipilih lagi. Ya yang namanya politik seperti itu. Tidak ada yang pasti begitu kan ya. Makanya jangan tertipu pada politik-politik yang ada. Saya kira ini yang akan menjadi kita melihat suasana itu. Karena di Pilkada di Jakarta itu kan yang punya elektabilitas dan popularitas justru tidak dipilih begitu kan untuk diusung. Namun bagaimana lagi? Karena inilah politik begitu. Semua harus mengikuti kendaraan partai politik. Apa-apa partai politik, semuanya harus ngikutin itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Jangan lupa di-subscribe di Khodari News ini karena ada berita-berita viral dan menarik setiap harinya.